Oke. Ini bukan lautan, ah. You didn't have to cut me off. Said that I could never know we were nothing. Don't even need your love. You treat me like a snake when I feel so up. Meledak. A few moments later. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Bagas Wiguna Pratama, NPM 2211192. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal itu mengetahui berbagai jenis dan karakteristik ukuran pemusatan data tunggal serta mengapa hal ini penting dalam analisis data statistik. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jenis-jenis ukuran pemusatan data yaitu mean atau mean, rata-rata hitung. Rata-rata, pengertian. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Dalam statistika, rata-rata atau rataan atau rata bahasa Inggris mean, average memiliki tiga arti yang berkaitan. Rataan aritmetik, pengertian yang paling umum dikenal awam, nilai harapan dari suatu pengubahan acak. Kegunaannya, rata-rata adalah sebuah nilai yang mewakili sekumpulan data. Jadi fungsi rata-rata adalah penting karena mencerminkan nilai di dalam sekumpulan data. Pada umumnya, dalam menghitung nilai rata-rata, kita akan menjumlahkan semua data angka yang ada terlebih dahulu lalu kemudian dibagi dengan banyaknya data. Keuntungannya, memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Kerugiannya, tidak memberikan informasi tentang sebaran data dan dapat terpengaruh oleh data ekstrim. Median. Seperti di gambar ya, ada angka 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, mediana 6, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Median sama dengan 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Pengertiannya, median atau dikenal dengan kuartil tengah adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan secara terurut. Median biasanya dinotasikan dengan mengutip dari buku Kompetensi Matematika 2006 oleh Johannes dan kawan-kawan. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Kegunaannya, median digunakan ketika ada data ekstrim atau distribusi data yang tidak merata. Catatan, fungsi median mengukur pemusatan data yang merupakan lokasi tengah dari sekelompok angka dalam distribusi statistik. Keuntungannya, relatif stabil terhadap data ekstrim dan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai pada bagian lain dari kelompok data. Kelebihan dari median adalah terletak pada kemudahan untuk dihitung jika jumlah data relatif kecil. Sementara kekurangan dari median adalah nilai median relatif tidak stabil bahkan untuk data dalam populasi. Modus. Pengertian modus adalah nilai atau kelompok nilai dengan frekuensi tertinggi dalam kelompok data. Modus juga dapat diartikan sebagai data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Yang kedua, kegunaannya. Kegunaan modus ketika kita ingin mengetahui data terpopuler atau yang paling sering muncul. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Keunggulannya mudah dihitung dan menjelaskan
tendensi sentral suatu kelompok data dan dalam bentuk kelompok nilai. Dengan modus perhitungan rata-rata dalam statistika bisa terselesaikan dengan mudah. Fungsi modus adalah mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Salah satu manfaat dari modus. Yang keempat, kerugiannya tidak cocok untuk data kontinu dan mungkin tidak ada modus jika tidak ada data yang sering muncul. Perbandingan antara ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama ada rata-rata, kedua median, dan ketiga modus. Yang pertama rata-rata memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, rentan terhadap data ekstrim. Median stabil terhadap data ekstrim dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pada bagian lain dari kelompok data. Modus mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral dalam bentuk kelompok nilai, tidak cocok untuk data kontinu. Keuntungan dan kerugian menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Keuntungannya memberikan representasi nilai pusat yang mudah dimengerti, memudahkan perbandingan antara kelompok data. Kerugiannya tidak memberikan informasi tentang sebaran data, potensi terpengaruh oleh data ekstrim, tidak cocok untuk data dengan pengelompokan yang tidak merata. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pasar saham, yang kedua harga rumah, yang ketiga mode fashion. Yang pertama pasar saham, rata-rata harga saham sebagai gambaran umum kinerja suatu perusahaan. Yang kedua harga rumah, median harga rumah untuk mengetahui harga yang paling sesuai dengan pasar. Yang ketiga mode fashion, modus warna atau gaya pakaian yang paling populer dalam suatu musim. Penerapan dalam analisis data statistika. Seperti di gambar ya, ada 3 penerapan. Yang pertama pemilihan ukuran pemusatan, yang kedua visualisasi data, yang ketiga interpretasi hasil. Yang pertama pemilihan ukuran pemusatan. Memilih metode yang paling sesuai untuk menganalisis dan menyajikan data dalam penelitian atau studi statistik. Yang kedua visualisasi data. Menggunakan grafik atau diagram untuk memperlihatkan ukuran pemusatan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, interpretasi hasil, membedakan makna dan implikasi dari hasil ukuran pemusatan data tunggal dalam konteks yang relevan. Kesimpulan dan ringkasan. Ukuran pemusatan data tunggal menyediakan gambaran tentang tendensi sentral suatu data dalam analisis statistik. Pemilihan yang tepat, memilih ukuran pemusatan yang sesuai tergantung pada karakteristik dan tujuan analisis data. Menggunakan dalam konteks, menerapkan ukuran pemusatan dalam konteks yang relevan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye.